Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Isma. Kali ini kita akan belajar tentang gemar menggambar. Kelas 1, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Mari perhatikan gambar di depan. Apa yang sedang mereka lakukan? Benar, mereka sedang menggambar. Apakah kalian gemar menggambar? Bagaimana cara menggambar yang dilakukan anak di samping? Untuk mengetahuinya, kali ini kita akan belajar tentang 1. Menjelaskan cara duduk yang benar saat menulis dengan benar. 2. Membuat karya 2 dimensi dengan teknik cetak dengan percaya diri. Dan 3. Menceritakan keberagaman gambar kesukaan anggota keluarga di rumah dengan tepat. Anak-anak, posisi duduk yang benar saat menggambar dapat menjaga kesehatan tubuh. Bagaimanakah posisi duduk yang benar? Mari kita perhatikan gambar Benny. Benny dan teman-teman senang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Bagaimana posisi duduk Benny? Benny duduk dengan badan tegak. Manakah posisi duduk yang benar? Mari kita perhatikan 4 gambar anak di depan. Beri tanda centang pada posisi duduk yang benar dan tanda silang pada posisi duduk yang salah. Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri. Menurut kalian, apakah anak pada gambar sudah duduk dengan benar? Dia duduk dengan posisi badan membungkuk dan kepala diletakkan di meja. Ini dapat berakibat pada sakitnya tulang belakang dan membuat mata juga terasa sakit. Jadi, posisi duduk yang pertama adalah posisi yang salah. Bagaimana dengan gambar anak yang kedua? Anak yang kedua duduk dengan badan tegak. Dia juga memegang pensil dengan benar dan meletakkan buku juga dengan benar. Jadi, posisi duduk anak pada gambar nomor 2 adalah benar. Kita lanjutkan ke gambar anak nomor 3. Bagaimana menurut kalian? Apakah posisi duduknya sudah benar? Iya, benar. Anak pada gambar duduk dengan posisi badan tegak. Bagaimana dengan anak yang keempat? Anak yang keempat hampir sama dengan anak yang pertama. Dia membungkukkan badannya sehingga menyebabkan tulang belakangnya akan menjadi sakit. Sehingga posisi duduk ini adalah salah. Kita lanjutkan berlatih menggambar. Anak-anak sudah tahu cara duduk yang benar, maka sekarang kita coba menggambar dengan berlatih mencoret di udara. Bagaimana caranya? Mari perhatikan gambar. Kalian bisa melakukannya sambil memegang pensil dan bayangkan benda yang akan kalian gambar di udara. Cara yang selanjutnya adalah menggambar di punggung taman. Untuk itu, kalian butuh 1 orang yang akan kalian gambar punggungnya. Seperti ini contohnya. Kemudian, cara yang ketiga adalah menggambar di pasir. Apabila tidak ada pasir, kalian dapat melakukannya di tanah. Seperti ini caranya. Cobalah kalian lakukan ketiga cara menggambar di depan.
Ini dapat dijadikan latihan supaya tanganmu lebih luas dalam menggambar. Sekarang kita akan mencari tahu alat apa saja yang digunakan dalam menggambar. Yang pertama, kalian pasti membutuhkan buku gambar dan kertas gambar. Ini digunakan sebagai tempat kalian menggambar. Yang kedua, untuk mewarnai gambar, kalian bisa menggunakan krayon. Selain krayon, kalian juga bisa menggunakan spidol warna. Untuk gambar yang keempat, ini adalah gambar palet. Palet digunakan sebagai wadah cat air. Selanjutnya, ada pensil warna. Lalu ada kuas. Kuas digunakan ketika kalian akan mewarnai menggunakan cat air. Lalu ada pula kanvas. Kanvas gunanya sama dengan buku gambar dan kertas gambar. Kanvas digunakan sebagai tempat untuk menggambar. Lalu terakhir adalah cat air. Cat air digunakan untuk mewarnai gambar. Lalu, apa itu gambar cetak? Perhatikan anak-anak di depan. Mereka sedang membuat gambar cetak. Apa yang sedang mereka cetak? Ada anak yang mencetak bentuk lingkaran, ada yang mencetak bentuk bunga, daun, bintang, dan sebagainya. Gambar-gambar yang mereka buat disebut dengan gambar cetak. Benny dan teman-temannya menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Ini adalah contoh hasil mencetak. Yang pertama, mereka mencetak berbagai bentuk daun. Yang kedua, mereka mencetak bentuk tangan dan kaki. Dan yang ketiga, mereka mencetak bentuk bunga. Lalu keempat, mereka mencetak bentuk belimbing. Lalu, apa saja bahan yang digunakan untuk gambar cetak? Kalian bisa menggunakan daun, lalu telapak tangan, lalu irisan belimbing. Kalian juga bisa menggunakan mainan, daun, dan juga irisan pelepah pisang. Ada banyak bahan yang dapat kalian gunakan selain bahan-bahan di depan. Bagaimana cara membuat gambar cetak? Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, anak-anak perlu menyiapkan buku gambar, pensil, dan bahan-bahan yang akan dicetak. Pada contoh gambar di depan, bahan yang digunakan adalah telapak tangan kiri. Lalu yang kedua, taruh bahan di atas buku gambar, lalu gambarlah garis mengikuti tepi bahan. Dan yang ketiga, warnai hasil gambar cetakmu menggunakan krayon, pensil warna, cat air, atau spidol. Sekarang kerjakanlah tugas 1. Cetaklah sebuah bahan berukuran besar, lalu isi dalamnya dengan cetakan bahan berukuran kecil. Warnai hasil cetakan bahan yang kecil menggunakan krayon. Contohnya, di sini ada cetakan sebuah bahan besar berbentuk daun. Lalu di dalamnya diberi cetakan bahan yang kecil berbentuk irisan belimbing. Yang kalian warnai adalah bahan yang kecil. Kita lanjutkan ke gambar kesukaan keluarga Udin.
Perhatikan gambar keluarga Udin yang sedang menggambar bersama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan kakak Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, anak-anak, dari cerita keluarga Udin, coba kalian jawab pertanyaan dari Bu Guru. Apa gambar kesukaan ibu? Apa gambar kesukaan Udin? Apa gambar kesukaan kakak? Apa gambar kesukaan ayah? Nah, sekarang coba kalian pasangkan gambar kesukaan dengan anggota keluarga yang menyukai. Yang pertama, siapakah yang menyukai gambar kendaraan? Benar, kakak. Yang kedua, siapakah yang menyukai gambar rumah dan gedung? Iya, ayah. Yang ketiga, siapakah yang menyukai gambar binatang? Benar, Udin. Dan yang terakhir, siapakah yang menyukai gambar bunga? Tepat sekali, Ibu. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui gambar kesukaan keluarga Udin. Sekarang, tugas kalian adalah mencari tahu apa gambar kesukaan keluargamu. Coba tuliskan di buku tulis tematik. Kerjakan seperti contoh. Gambar kesukaan keluargaku. 1. Ayah suka menggambar titik-titik. 2. Ibu. 3. Aku. Dan yang keempat, kalian bisa pilih kakak atau adik. Jika kalian punya kakak, tulislah kakak. Jika kalian punya adik, tulislah adik. Jika tidak punya kedua-duanya, kalian cukup mengerjakan sampai nomor 3. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami tugas kalian? Kalau begitu, selamat mengerjakan tugas. Katakan bismillah, aku pasti bisa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.